guys, sekarang kita mau pergi study tour. Kemana aja nih, Sal? Ada ke Kota Tua Ampnan, ke Taman Mayura, dan ke Makam Jenderal Farham. Tungguin kita di sana ya. Dadah. Yeah, I don't believe in destiny. Guys, kita kayaknya udah sampai di destinasi pertama ini. Di mana sih ini? Oh, jadi kita sudah sampai di destinasi pertama kita, yaitu di Pantai Kota Tua Ampnan. Oh, Kita harus ke sana. Pada tahun 1894, para penjajah Belanda datang ke Lombok melalui Pantai Ampnan ini. Lalu pada 1895, Kota Ampnan dijadikan sebagai kota Afdeling. Kota Afdeling itu adalah wilayah administrasi setingkat dengan kabupaten. Lalu ibu kota dipindahkan ke kota Mataram, ya artinya kantor pemerintah asistensi kepresidenan dan perumahan juga ikut pindah. Kota Ampnan dijadikan sebagai kota pelabuhan dan juga perdagangan. Pada 1924, pemerintah Belanda membangun pelabuhan Ampnan. Ciri khas bangunan Belanda yaitu dengan bentuk yang sangat simetris. Walaupun beberapa juga ada yang tidak simetris. Masa kedudukan Jepang pada tanggal 8 Mei 1942, Angkatan Laut Jepang mendarat melalui Pelabuhan Ampnan mengalihkan kedudukan Belanda. Sejak masa pemerintah Jepang, kota Ampnan menjadi seperti kembali karena sistem pemerintahan lebih berorientasi ke militerisme. Pada masa kedudukan Jepang, kegiatan perdagangan di kota Ampnan sempat terhenti karena Jepang didesak sekutu. Sedangkan pemuda-pemuda di Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Barat digunakan sebagai pembuat jalan. Masa kembalinya Ampnan sebagai kota pelabuhan 1945 sampai 1947. Pada masa kemerdekaan, kota Ampnan telah menampakkan adanya bangunan pertokohan, jalan-jalan, serta gang yang telah tertata rapi. Pada 1970, pelabuhan Pantai Ampnan dipindahkan ke daerah Lembar berdasarkan SK Menhub RI KUM L 305 PHB 7 tanggal 13 Oktober 1977. Sejak saat itu, pengalihan kegiatan pelabuhan ditetapkan hari Pelabuhan Ampnan ke Pelabuhan Lembar. Kota Tua Ampnan sebagai kota pelabuhan memiliki bangunan yang kuno peninggalan pemerintahan Belanda dan difungsikan sebagai gudang dan kantor pada masa itu. Kini bangunan-bangunan itu masih difungsikan sebagai perkantoran dan pertokoan. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, when you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm
Kan hari ini kita ada di mana? Oh, jadi sekarang kita tuh lagi ada di Taman Mayura. Bisa dilihat di sini. Di sinilah tempat Belanda akhirnya datang ke Lombok pada tahun 1870 pada saat pergantian raja utama di Kerajaan Mataram. Yang meninggalnya tuh digantikan oleh adiknya yang bernama Anak Agung Gedengura Karangasem atau Raja Mataram. Momen inilah yang dijadikan Belanda untuk mulai menghadapi atau mendekati raja yang baru, ditujuannya untuk sejuk agar raja yang baru lebih bisa tunduk terhadap Belanda. Dan juga untuk mewujudkan hal tersebut, pada 2 Juni 1872 Belanda datang ke Lombok dengan membawa kontrak baru. Baik pihak Sasa maupun pihak Mataram menyepakati beberapa untuk menyelesaikan konflik. Salah satunya adalah memberikan keleluasan pada para pihak Sasa untuk memerintah daerah sendiri-sendiri. Namun pada saat akan terjadi penandatanganan perjanjian, tiba-tiba terjadi sebuah peristiwa yang tidak disangka. Belanda. Peristiwa itu adalah penyerangan mendadak oleh pasukan Kerajaan Mataram. Ada pasukan Belanda yang sedang berkemah di depan Bukit Kawi Cakranegara, tepatnya di area Taman Mayura. Untuk menghadapi Belanda, strategi perang yang diterapkan Kerajaan Mataram adalah menghindari pertempuran terbuka. Pasukan kerajaan justru menyergap militer Belanda pada 25 Agustus 1894. Serangan mendadak ini berhasil menewaskan 500 orang termasuk Mayor Jenderal Petrus van Ham. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I'll make mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute, I want the... Kita ada di destinasi terakhir kita, yaitu di makam Jenderal Major Van Ham. Ayo kita lihat ke dalam. Jadi kita udah masuk di dalam. Di sini ada makam Jenderal Van Ham. Wait. Oh, my bad. Di sini makamnya. Kekuasaan Mataram yang diincar oleh Belanda yang membuat Belanda kesal karena kerajaan Mataram tak lagi mengakui kekuasaan mereka seperti yang tertuang dalam perjanjian mereka pada tahun 1843. Pihak Belanda mulai perang dengan memblokade pasokan persenjataan kerajaan pada 1862. Lalu ribuan prajurit dari Batavia yang dipimpin oleh salah satunya adalah Mayor Jenderal Petrus Van Ham yang di sini terlihat datang ke Lombok. Lalu namun kerajaan Mataram menghindari perang terbuka dan dalam menghadapi Belanda. Pasukan kerajaan Mataram menyerang kamp militer Belanda pada 25 Agustus 1894 secara diam-diam. Serangan mendadak ini pun berhasil menewaskan 500 orang termasuk Jenderal Mayor Petrus Van Ham.